Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam. Puji nama Tuhan. Kita boleh pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan suaranya melalui firman-Nya. Ini semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Walaupun dunia semakin hari semakin tidak baik, apalagi situasi sekarang ini adalah situasi yang namanya pandemi virus corona ini sangat-sangat luar biasa dampaknya. Terlebih yaitu masalah ekonomi, masalah perekonomian. Banyak orang-orang yang menjadi takut dengan adanya virus corona ini. Karena kelihatannya memang tidak bisa kita lihat ya virus ini. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang terpapar sakit dan meninggal. Bahkan dokter sudah ratusan, perawat juga sudah beberapa orang terkena dan meninggal dunia. Tetapi kita selaku anak-anak Tuhan, kita menanggapi jangan sampai kita mengalami situasi seperti orang-orang dunia mengalami ketakutan, mengalami kebingungan. Tuhan berjanji, Allah kita ini Allah yang penuh dengan kasih karunia, kasih-Nya sungguh luar biasa. Dan janjinya Tuhan tidak pernah diingkari. Kalau namanya manusia seringkali mengingkari walaupun dia berjanji dan berjanji. Tetapi satu kali kelak pasti dia akan mengingkari. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang notabene yang berkuasa di bumi dan di surga. Segala kuasa ada di tangannya. Kita sangat bersyukur kita bisa mengenal Allah yang benar itu. Soalnya di dunia ini banyak Allah-Allah sesembahan yang disembah oleh manusia. Tetapi kita sangat bersyukur kita boleh mengenal, ya, kita boleh dipanggil, kita boleh dipilih oleh karena bukan oleh kebaikan kita, oleh kasih karunia Tuhan. Kita boleh dipilih sehingga kita menjadi umatnya Tuhan, menjadi pilihannya Tuhan. Menjadi umatnya yang istimewa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia yang semakin hari yang semakin tidak baik ini, mari kita terus lebih lagi untuk mengenal kepada Tuhan. Tuhan saja yang menjadikan andalan kita. Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya. Seperti orang yang mengandalkan kekuatannya karena dia seperti katakanlah Superman ya. Tetapi kita selaku anak Tuhan jangan mengandalkan yang namanya kekuatan kita sendiri, bahkan mengandalkan manusia. Kan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kitab Yeremia 17 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Walaupun yang kita andalkan orang yang kuat, orang yang punya jabatan yang katakanlah tinggi yang ada di negara ini. Tetapi kita selaku anak Tuhan tidak diperkenankan untuk mengandalkan yang namanya manusia. Karena terkutuk orang mengandalkan manusia. Tetapi orang mengandalkan Tuhan selalu diberkati. Dan Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Puji nama Tuhan, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu di dalam Mazmur. Kitab Mazmur. Pasal 46 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah.
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah tempat perlindungan, ya, kota benteng kita. Dan dikatakan oleh pemazmur bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan yang sangat teguh, ya kan, dan sangat terbukti. Tuhan itu sungguh luar biasa. Pertolongannya dari hari ke hari sampai selamanya, asal kita hidup seturut dengan firman-Nya. Dan kita akan sambung dengan Mazmur 34 ayat 2 sampai 8 saya bacakan. Ayat 2 sampai 10 ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ini pengalaman daripada Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidupnya banyak mengalami katakanlah pernah jatuh dalam dosa, dalam perzinahan, dalam pembunuhan. Tetapi karena Daud adalah seorang yang rendah hati. Daud seorang yang rendah hati walaupun dia seorang raja. Dia mengalami yang namanya jatuh dalam dosa, ditegur oleh seorang nabi. Mereka tidak mengeraskan hatinya. Mereka minta maaf atas segala dosa-dosanya. Dan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu mengampuni kalau umatnya mereka kembali ke jalan yang benar, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Tetapi yang namanya dosa, apa yang telah diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang adil. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Raja Daud sangat-sangat berpengalaman, sangat mereka bergaul dekat dengan Tuhan. Dia terus hanya mengandalkan kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupannya. Kalau kita baca tadi di dalam Pemazmur 34, kenapa Tuhan selalu melindungi yaitu Raja Daud? Karena pertama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat 2 sampai 4 itu mengatakan puji-pujian kepada Tuhan itu yang menyebabkan Raja Daud mendapatkan suatu perlindungan.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi puji-pujian ya kan, itu mendatangkan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hidup kita penuh dengan yaitu ucapan syukur pujian kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, tetapi dikatakan kalau kita memuji nama Tuhan, kita agungkan namanya, kita sembah namanya, hadirat Tuhan turun atas kita. Kalau hadirat Tuhan turun, maka perlindungan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Pengalaman daripada bangsa Israel. Bangsa Israel terus dilindungi oleh Tuhan walaupun kadang-kadang bangsa Israel itu sangat menyakiti hatinya Tuhan. Bangsa yang tegar tengkuk. Jangan sampai kita meniru bangsa Israel. Pak Gembala sering yaitu mengingatkan kepada kita jangan meniru bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, kalau mereka kembali ke jalan yang benar, mereka bertobat, Tuhan mengampuni dan memulihkan, membebatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji-pujian itu sangat menentukan, yaitu dikatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Jadi kita kalau memuji nama Tuhan, mari kita memuji dengan sungguh-sungguh, ya kan? Kita datang kepada Tuhan. Kita datang itu bukan kepada manusia. Kalau kita datang kepada katakanlah seorang pejabat, misalkan camat, yang camat itu kan pejabat di tingkat kita yang tidak tinggi jabatannya. Tetapi kalau kita datang, kita menghormati. Demikian kita datang kepada Tuhan. Kalau kita memuji nama Tuhan, kita puji dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan hadir. Dikatakan makanya perlindungan Tuhan ada. Situasi kondisi dunia yang dilanda yang namanya virus corona ini, dikatakan banyak orang mengalami ketakutan. Pengusaha-pengusaha baik yang besar, kecil, menengah, semuanya dilanda ketakutan. Jadi virus ini sungguh dahsyat sekali ya. Negara yang maju pun mereka diguncang oleh virus ini. Tidak terkecuali para pejabat, para pengusaha, seluruh manusia mengalami yang namanya dampak dari virus corona. Tetapi mari Bapak Ibu dan Saudara yang kita kasihi Tuhan, kita tanggapi dengan katakanlah kita tetap terus mendekat kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut dan khawatir dalam situasi kondisi yang buruk. Karena kita punya Allah yang hidup. Katakan kalau kita memuji nama Tuhan, di dalam Mazmur pasal 34 ayat 2-4 yang dikatakan, kalau kita menyampaikan puji-pujian, mengaturkan pujian kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Hal-hal yang supranatural pasti terjadi. Yang sakit pasti mendapatkan yang namanya kesembuhan. Yang susah Tuhan mengubah menjadi mereka penuh dengan sukacita. Apapun yang menjadi setiap pergumulan, kalau kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hadirat Tuhan hadir di sana. Sesuatu pasti terjadi, hal yang penuh dengan sukacita.
Demikian juga kalau kita memuji nama Tuhan, Tuhan hadir. Sukacita yang dunia tidak bisa memberikan sukacita itu. Walaupun dunia juga memberikan sukacita, tapi sifatnya sementara. Ada orang-orang yang mereka hidupnya mengalami katakanlah susah, ya kan? Mereka di rumah mengalami gundah gulana, mereka mencari penghiburan. Memang dunia bisa menghibur, ya kan? Mereka bisa menonton, katakannya lawak. Mereka bisa ketawa-ketawa waktu dia melihat lawak. Tetapi begitu mereka kembali ke rumah, mereka mengalami yang namanya susah lagi. Karena sifatnya fana dan sementara. Tetapi sukacita dari Tuhan, itu sukacita yang sungguh luar biasa. Sukacita yang timbul dalam hati kita. Tuhan memberikan sukacita yang sungguh luar biasa sehingga hal-hal yang supranatural boleh kita alami. Yang betul-betul kita susah, ya kan? Kita datang kepada Tuhan, kita memuji namanya, hadirat Tuhan turun di tengah kita, perlindungan Tuhan turun di tengah kita, sehingga kita mengalami sukacita. Tadinya kita penuh dengan duka cita, karena kuasa Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kuasa. Yang kedua, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan turun kalau kita mencari Tuhan. Kita terus mencari dan mencari. Kita akan baca di dalam ayat 5 dan ke-6. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Dalam hidup kita, biarlah kita terus mencari dan mencari Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Katakan barang siapa mengetuk pintu, ya kan, pintu akan dibukakan. Barang siapa yang mencari akan mendapatkan. Kita mencari Tuhan dengan cara apa? Bapak Ibu kasih lihat Tuhan. Kita datang, kita bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Di saat ini kita berdoa. Kita mencari wajahnya Tuhan. Kita mencari dan mencari, kami yakin dan percaya kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan hadir. Kalau Tuhan hadir, hadirat Tuhan ada, mujizat pasti terjadi. Perlindungan pasti terjadi. Itu janji Tuhan seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang ketiga adalah kalau kita katakanlah mendapat perlindungan Tuhan, kita baca di ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau kita berseru-seru minta tolong kepada Tuhan, jangan berseru-seru kepada orang lain, jangan berseru-seru kepada katakanlah manusia yang diandalkan. Tidak, tapi kita berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Maka hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dikatakan perlindungan Tuhan ada di tengah. Walaupun situasi yang tidak baik, seperti sekarang ini situasi COVID-19 ini, tetapi Tuhan melindungi kita sehingga meluputkan dari segala mara bahaya. Yang keempat, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mendapatkan perlindungan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 8 sampai 10, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita selaku anak-anak Tuhan, kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan.
kalau hidup kita takut kepada Tuhan. Bukan berarti kalau takut itu lari. Tapi kalau kita takut adalah orang yang berkenan di hadapannya Tuhan. Kita mendengarkan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Kan dikatakan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan perintahku. Tuhan Yesus berkata seperti itu, berfirman seperti itu. Biarlah kita terus mencari Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, dikatakan malaikat Tuhan berkemah. Siapakah kita ini sampai malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita? Bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada malaikat Tuhan berjalan di depan. Ada juga malaikat Tuhan berjalan di belakangnya. Kalau malaikat Tuhan berkemah atas sekeliling kita, maka saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Ada beberapa kesaksian ya kan. Orang yang takut akan Tuhan walaupun mengalami yang namanya kecelakaan. Kesaksiannya Bu Debbie Basir ya. Mereka melayani Tuhan. Mereka bersama-sama dengan keluarga. Mereka mengendarai yang namanya kendaraan bermotor. Kendaraan roda 4. Dalam pelayanan. Tetapi yang terjadi kecelakaan. Sehingga mobilnya itu terguling-guling. 80% itu rusak. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Ibu Debbie Basir beserta suami dan anaknya, mereka tidak terluka ya kan? Walaupun terluka tapi enggak seberapa ya. Sampai-sampai ada seorang polisi datang ya kan? Dikatakan, wah kalau namanya kendaraan seperti itu pasti orang yang di dalamnya pasti ikut yang namanya kecelakaan, pasti meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Karena perlindungan Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keluarga dari Ibu Debbie Basir ini tidak mengalami sesuatu apapun juga. Itu karena perlindungan Tuhan. Seperti di jemaat kita juga ada yang Stadion dan keluarganya kan mereka mengalami kecelakaan. Tapi perlindungan Tuhan sungguh nyata. Kalau mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus minta tolong kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan hadir. Sehingga apa yang terjadi, pertolongan demi pertolongan Tuhan lakukan. Kita akan baca lagi juga Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita baca di ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Memang kita itu kan masih hidup di dalam dunia. Di dalam dunia itu katakanlah semuanya berlaku semuanya rata. Tidak ada katakanlah Tuhan memberikan panas matahari hanya kepada orang benar, orang berdosa tidak. Enggak, semuanya pasti dikasih. Maka dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Kita selaku anak-anak Tuhan sudah menjadi orang-orang yang benar. Orang benar bukan berarti kita ini yang tadinya adalah karena kekuatan kita menjadi berusaha sendiri, ya kan? Kita melakukan hal-hal yang baik sehingga kita menjadi orang benar, tidak. Tetapi hanya oleh kasih karunia dari Tuhan ya, kita menjadi orang yang benar karena kita percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di sini kemalangan orang benar itu banyak, ya kan? Tetapi ya, Tuhan melepaskan dari semuanya. Walaupun katakanlah kita sering mengalami yang namanya kemalangan demi kemalangan. Tapi bukan berarti terus kita menjadi jatuh dan tidak bangun lagi, tidak.
tetapi Tuhan akan melepaskan. Harus kita alami, karena kemalangan demi kemalangan kita alami adalah suatu ujian. Ujian dari iman kita. Iman kita harus terus diuji. Dengan ujian-ujian ini, maka iman kita semakin meningkat. Iman kita terus bertumbuh dan berbuah. Jangan sampai katakanlah iman kita seperti iman kerikil atau batu yang tidak pernah bertumbuh. Tapi iman kita seperti biji sesawi, walaupun kecil terus bertumbuh, berbuah dan berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain dan dinikmati oleh kita sendiri. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah perlindungan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata, ya kan. Perlindungan Tuhan tidak dialami oleh para nabi, para rasul, tapi kita juga mengalami, ya kan. Perlindungan Tuhan. Siapakah kita ini? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh mendapatkan hak istimewa tadi, mendapatkan hak katakanlah kita berlindung di sayapnya Tuhan. Tidak pernah kita mengalami yang namanya, walaupun kemalangan harus kita alami, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita selaku anak-anak Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, situasi kondisi corona yang semakin hari semakin katakanlah banyak orang terpapar, ribuan, 4.000 lebih setiap hari ya, kita dengar lebih. Tapi kita tidak perlu takut. Firman Tuhan katakan, biarlah kita terus berlindung di bawah kepaknya sayapnya Tuhan. Tuhan selalu melindungi. Dikatakan Tuhan selalu mengirimkan malaikatnya. Malaikat Tuhan saya kira tidak hanya katakan ribuan, miliaran, tapi banyak sekali ya. Tidak bisa kita hitung. Malaikat Tuhan selalu disuruh oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi. Asal kita katakanlah hidup kita jangan sampai menyakiti hatinya Tuhan. Seperti bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel harus mendapatkan banyak pertolongan dari Tuhan. Bangsa Israel itu katakanlah melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Belum ada terjadi dalam dunia ini yang namanya laut bisa terbelah. Kedahsyatan Tuhan, pertolongan sungguh luar biasa. Dan saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan terus berlaku, dapat berlaku sampai saat hari ini dan sampai selamanya. Asal kita dikatakan tadi kita harus apa? Hidup kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mari hidup kita selaku anak-anak Tuhan, selalu hidup kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Selalu memuji nama Tuhan. Jangan sampai kita memuji Tuhan hanya di dalam gereja aja, tapi setiap saat kita bisa memuji nama Tuhan. Kita agungkan namanya, kita puji namanya. Kalau pujian kita lantunkan, kita kidungkan, maka hadirat Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Dan kalau hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu melingkupi dalam apapun juga, kegiatan kita apapun juga, apa yang kita lakukan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Jadi ada 4 poin tadi, kita harus memuji nama Tuhan. Jangan lupa kita pujikan namanya. Jangan kita melupakan dengan katakanlah kita selalu mencari Tuhan. Dan selalu kita berjaga-jaga, selalu kita berseru, kita berdoa. Dan terakhir kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan.
Walaupun kita telah, katakanlah kita telah diselamatkan, ya kan? Kita percaya kalau kita meninggal, kalau kita setia sampai akhir, Tuhan pasti memberikan yang namanya mahkota kehidupan. Kita yakin dan percaya, tetapi kita selaku anak Tuhan masih hidup dalam dunia ini, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jangan sampai katakanlah kita tidak setia. Tetapi mari kita lebih lagi menghadapi situasi kondisi yang tidak baik ini, kita lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita terus mencari Tuhan. Kita terus berdoa. Karena saya yakin dan percaya situasi kondisi COVID ini adalah salah satu tanda juga bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali segera akan tiba. Oleh karena itu dengan adanya hal yang sukar ini, kita jangan katakanlah jauh dari Tuhan, tetapi kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih mepet kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita terus melekat kepada Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, perlindungan demi perlindungan kita rasakan dan Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Amin.